Ya baik, selamat pagi menjelang siang para sobat. Di hari ini kita akan, sebelum itu selamat datang di materi ilmu pemerintahan. Terima kasih. Ya, untuk hari ini yang perlu kita pelajari adalah bagaimana ketika nanti mahasiswa atau masyarakat itu dia beradaptasi terkait masyarakat itu sendiri dengan menggunakan yang namanya pemerintahan. Nah, pemerintahan itu dia memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pemerintahan itu sebagai proses. Kemudian kedua, pendekatan terhadap pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah ruang lingkup terhadap pemerintahan. Nah, ini yang perlu seorang mahasiswa atau masyarakat itu perlu ketahui, yang nantinya akan mengarahkan kepada kita punya sudut pandang atau paradigma yang menilai pemerintah itu sebagai apa. Nah, yang bisa kita lihat adalah pemerintahan itu dalam garis besarnya adalah bisa disebut sebagai ide. Kemudian pemerintahan itu juga bisa disebut sebagai aktivitas. Kemudian pemerintahan itu juga bisa disebut sebagai seni dan pendekatan-pendekatan lainnya yang bersangkutan dengan pemerintahan. Jadi semua ini tergantung terhadap sudut pandang seseorang terkait pemerintahan itu. Oke, yang sekarang kita perlu bedah adalah yang pertama, yaitu pemerintahan sebagai proses. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah scarcing power. Scarcing power ini menurut para ahli itu konsep yang menggambarkan bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu sebagai penjaga ketertiban, memberikan layanan publik atau membuat kebijakan. Pemerintah berfungsi sebagai aktor yang memiliki legitimasi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. Benar. Jadi pemerintahan itu bukan hanya dia disebut sebagai pemerintahan, tetapi dia itu memiliki banyak sekali fungsi kegunaan untuk masyarakat, untuk menerapkan masyarakat. Jadi ketika biasa ada seseorang yang bekerja dalam pemerintahan yang di situ tergolong sebagai DPRD, ketika dia menjabat sebagai ketua DPRD, maka yang perlu dia terapkan adalah legitimasinya dan hegemoninya terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar situ. Supaya apa? Supaya lebih untuk mengendalikan mereka itu mudah, dan mengarahkan mereka itu juga mudah, mengatur kehidupan mereka itu mudah, agar sesuatu visi dan misi yang sudah dibuat itu dapat diterapkan dalam kehidupan mereka dengan baik. Nah, itu yang dimaksud ketika kalau kita memiliki legitimasi atau kepercayaan. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan juga ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama ada seorang tokoh, dia itu bernama Mikhail Foucault. Foucault berkata seperti ini: melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang menyebar dalam berbagai institusi sosial termaksud pemerintah. Menurutnya, pemerintah modern tidak hanya menjalankan kekuasaan melalui hukum dan kekerasan, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan regulasi kehidupan sehari-hari yang dia sebut sebagai governmentality atau pemerintah melalui peraturan kehidupan. Nah, itu benar. Jadi kadang-kala pemerintahan itu dipusatkan sebagai alat untuk menciptakan hal yang baru, untuk mendapatkan hal yang baru, untuk mendapatkan hal ya bisa seperti dalam tanda kutip uang, yang mereka sebut di situ ada kelas-kelas sosial, yang tambah kaya ya semakin kaya, yang semakin miskin ya semakin miskin. Nah, jadi kadang-kala mereka membuat pemerintahan ini sebagai kerasan untuk mewujudkan suatu impian mereka. Nah, ini yang disebut sebagai, saya biasa sebut itu, orang-orang yang seperti begitu tidak mengerti karena mereka tuh tolol. Ya, oke. Sekarang
yang perlu saya dan teman-teman sadari bahwa pemerintahan itu juga bisa disebut sebagai arena. Mengapa? Karena pemerintahan itu dia diartikan sebagai tempat dan kegiatan. Nah, dalam hal ini arena adalah tempat untuk berkontestasi sebagai gelangan atau stadion sepak bola, dan juga di arena tersebut banyak aktivitas yang terjadi. Jadi arena sepak bola mencakup berbagai aktivitas, tidak hanya permainan bola, tetapi juga ekonomi seperti penjualan tiket, aksesoris, kaos, dan makanan. Nah, itu yang perlu saya dan teman-teman sadari. Sepak bola di sini adalah tempat kompetisi untuk mencapai tujuan, yaitu mencetak gol. Nah, pemerintah sebagai arena dapat didivisikan dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu leader marking atau recruitment ya. Yang pertama itu bisa dilihat dari domestik. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, sepak bola menjadi arena untuk memupuk setiap talenta yang mencapai prestasi. Kemudian di situ sudut pandang yang berbeda adalah tentang pilkada. Ini menjadi arena. Kenapa? Karena dalam setiap pilkada di situ adanya yang namanya pertarungan antara pemimpin untuk mencapai suatu keberhasilan atau tujuan yang kemuliaannya itu untuk rakyat. Ya, kemudian di sini ada sudut pandang yang dilontarkan dari Antonio Gramsci. Dia mengatakan bahwa menekankan peran hegemoni dalam membentuk pemimpinan melalui konsensus budaya dan politik. Antonio Gramsci menekankan bahwa hegemoni adalah kunci pembentukan kepemimpinan, di mana kelas dominan mengendalikan masyarakat melalui konsensus budaya dan ideologi, bukan hanya kekuasaan fisik. Hegemoni ini membentuk cara berpikir, nilai, dan norma sehingga masyarakat secara terbuka menerima kepemimpinan tanpa paksaan, menciptakan legitimasi politik. Nah, ini yang perlu disadari untuk kita. Jadi kadangkala menurut Antonio Gramsci ini, ketika ada seseorang yang masuk dalam pemerintahan, dia itu bisa dibilang sudah mengendalikan setiap budaya dan ideologi masyarakat setempat. Nah, maka secara tidak langsung dia mampu menyebarkan legitimasinya terhadap mereka untuk menciptakan hegemoni yang nantinya akan mendapatkan yang namanya itu kekuasaan tindak lanjut. Nah, itu yang perlu kita sadari, bahwa setiap orang pada dasarnya itu adalah memiliki kerakusan dalam kekuasaan, dan itu sudah mutlak, tidak ada yang tidak, dan itu yang perlu kita sadari. Kemudian kedua ini yaitu politik making. Nah, ini fungsi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Politik making mencakup perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan making menurut David Einstein, pemerintah berperan sebagai otoritas alokasi nilai yang mengatur sumber daya dan mempengaruhi kepentingan masyarakat melalui keputusan politik yang bersifat otoritatif dan mengikat. Nah, kalau menurut saya itu benar, karena David Einstein ini dia menelusuri bahwa ketika di situ ada kebijakan yang sangat bisa dibilang otoritas, maka itu akan membuat setiap kepentingan yang mau dilakukan itu akan bisa di cancel atau dibatalkan karena ketatnya kebijakan yang ada. Jadi kekuatan politik ini yang bersifat otoritatif dan mengikat itu menjadi dampak bagi pemerintahan itu sendiri, bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, kemudian ada asumsi dasarnya yang mengatakan bahwa pemerintahan tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga menjalankannya melalui formulasi dan implementasi kebijakan. Nah, itu benar. Pemerintahan itu
tidak hanya membuat kebijakan ya, tapi bagaimana caranya untuk mengimplementasikan setiap visi dan misinya terhadap siapa, yaitu masyarakat. Karena pemerintah ini dia merupakan sebuah wadah yang diciptakan untuk masyarakat pada dasarnya seperti itu, untuk mensejahterakan masyarakat, mengadilkan masyarakat, membuat masyarakat punya setiap hak dan kewajiban itu harus dipenuhi. Itu karena harus melalui lembaga yang namanya pemerintah ini. Nah, tadi saya sebut pemerintah itu sebagai arena, karena memang dalam arena itu banyak sekali permainan yang dilakukan, entah itu bisa curang, entah itu bisa tidak curang, dan tujuannya hanya satu, yaitu mencetak gol. Sama halnya seperti pemerintah. Pemerintah kalau ketika dia menjalankan mandatnya, yaitu sama, akan bermain seperti di dalam permainan sepak bola. Nah, itu yang perlu kita sama-sama sadari. Nah, kemudian di urutan kedua ini, formasi kebijakan sharing dipandang sebagai proses teknokratik yang jarang melibatkan proses politik atau partisipasi publik. Nah, ini kadangkala biasa dalam formula kebijakan itu dipandang sebagai teknokratik yang jarang melibatkan proses, karena dalam pemerintahan itu dia lebih kepada partisipasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, masyarakat sendiri adalah akan melontarkan yang namanya itu aspirasi mereka terhadap pemerintah yang nantinya akan menyetuskan suatu hal yang baru. Nah, kemudian kebijakan yang diformulasikan secara teknokratik sering dianggap terpisah dari aspirasi rakyat. Nah, ini juga adalah berlawanan ya, karena kadangkala teknokratik, strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk rakyat, yang nantinya rakyat punya aspirasi itu, nanti kadangkala mereka tidak akan menangkap, karena ya mungkin ada terhalang oleh kebijakan-kebijakan yang tidak menentu atau seperti apa. Itu semua adalah orang dalam. Nah, semua ini biasa saya sebut sebagai pemerintah itu yang maksud tertentu yang biasa saya sebut, saya ulang lagi ya, yaitu ada udang di balik batu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, mengapa pemerintahan itu ada udang di balik batu? Nah, itu nanti coba teman-teman bisa menjawabnya. Sekian dari saya, peringkat kami. Mungkin nanti kalau ada pembahasan berikutnya kita akan bahas bersama. Terima kasih. Selamat siang.